Halo, selamat datang kembali di podcast Akuntansi Manajemen season kelima yang berkaitan dengan buku Akuntansi Manajemen karangan Sepdarisna Manurung dan kawan-kawan yang akan membahas strategi manajemen bisnis yang bisa membantu perusahaan lebih efisien dan menguntungkan. Bersama saya, Marsandari Saputri, kita akan mengupas tuntas tentang manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management atau ABM. Hari ini kita kedatangan dua narasumber luar biasa. Yang pertama adalah Delin Karlina Putri dan yang kedua adalah Tina Isnain. Halo, apa kabar? Halo, kabarnya baik. Terima kasih telah mengundang saya. Nah, topik ini menarik dan sangat relevan dengan dunia bisnis saat ini. Halo, saya baik dan saya sangat antusias untuk berdiskusi hari ini. Baik, kita mulai dari dasar dulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA ini? Nah, MBA atau Activity Based Management adalah pendekatan yang berfokus pada aktivitas yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah dengan menghilangkan aktivitas yang tidak efisien. Dengan cara ini, perusahaan bisa mengoptimalkan sumber daya, menekankan biaya yang tidak perlu, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Jadi ini lebih dari sekedar pengelolaan biaya ya, tapi juga tentang strategi bisnis yang lebih baik. Benar sekali, ini bukan hanya soal angka, tapi bagaimana kita memahami aktivitas dalam perusahaan dan bagaimana setiap aktivitas itu berkontribusi terhadap nilai akhir yang diberikan ke pelanggan. Sekarang pertanyaannya, kenapa metode ini penting? Apakah semua perusahaan perlu menerapkannya? Ya, sangat penting sekali. Banyak perusahaan mengalami masalah biaya yang tidak terkendali. Salah satu penyebab utamanya adalah karena mereka tidak memahami dengan baik aktivitas mana yang sebenarnya menyebabkan pemborosan. Jadi dengan MBA, perusahaan bisa lebih memahami bagaimana biaya terbentuk dan bagaimana cara mengelolanya dengan lebih baik. Betul. Dalam banyak kasus, perusahaan menghabiskan banyak sumber daya untuk aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu esensial. Dengan MBA, kita bisa mengalokasikan sumber daya hanya untuk aktivitas yang benar-benar berkontribusi terhadap profitabilitas perusahaan. Saya sangat setuju. Dari sisi keuangan, MBA membantu dalam analisis biaya yang lebih akurat, yang kemudian bisa digunakan untuk menetapkan strategi harga dan efisiensi operasional. Menarik. Lalu kita tahu bahwa MBA ini memiliki dua dimensi utama. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, ada dua dimensi penting dalam MBA. Yang pertama yaitu dimensi operasional atau biaya, yang fokusnya adalah untuk mengidentifikasi aktivitas yang mengonsumsi biaya dan memastikan pengalokasian biaya dilakukan secara akurat. Ini termasuk mendefinisikan aktivitas, menentukan biaya, menghitung tarif aktivitas, dan menyusun laporan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada dimensi strategis atau proses, yang fokusnya lebih ke analisis pemicu biaya, mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah, dan mengevaluasi kinerja aktivitas untuk memastikan efektivitasnya. Berarti dua dimensi ini bekerja bersama-sama ya. Kalau operasional lebih ke angka dan efisiensi, strategi lebih ke proses dan perencanaan jangka panjang. Betul. Kalau kita hanya melihat biaya tanpa memahami prosesnya, kita bisa salah langkah dalam pengambilan keputusan. Kedua dimensi ini harusnya berjalan seimbang. Jadi dua dimensi ini saling berkaitan dan harus diterapkan secara bersamaan. Benar, jika kita hanya berfokus pada dimensi operasional, perusahaan mungkin akan memangkas biaya tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang. Sementara jika hanya fokus pada strategi, bisa jadi pemborosan yang tidak terkendali. Sekarang kita masuk ke keterkaitan antara MBA dan metode biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Apa sih hubungan antara keduanya?
Sederhananya, ABC atau Activity Based Costing adalah salah satu alat utama dalam MBA. ABC membantu perusahaan menghitung biaya yang lebih akurat dengan cara mengalokasikan biaya ke aktivitas tertentu, bukan sekedar ke departemen atau unit produksi. Oh, jadi daripada kita pakai metode pembagian biaya yang rata-rata, kita lebih spesifik menghitung berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi. Tepat sekali, contohnya dalam sebuah pabrik, ada biaya setup mesin, biaya desain produk, dan biaya pengiriman. Dalam sistem biaya tradisional, mungkin semua itu dianggap overhead yang dibagi rata ke semua produk. Tapi dengan ABC, kita tahu produk mana yang benar-benar mengonsumsi lebih banyak biaya dan mana yang lebih efisien. Wah, ini pasti sangat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Bisa kasih contoh nyata bagaimana MBA dan ABC ini diterapkan di perusahaan? Misalnya, ada perusahaan manufaktur yang membuat dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Produk A lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak waktu setup mesin. Nah, sementara produk B lebih sederhana dalam sistem biaya tradisional. Biaya overhead dibagi rata kedua produk. Padahal seharusnya produk A menyerap lebih banyak biaya. Dengan ABC, kita bisa melihat bahwa biaya sebenarnya lebih besar untuk produk A, sehingga keputusan harga dan strategis produksi bisa lebih akurat. Menarik. Kalau dari sisi keuangan, apa dampak positif yang bisa dirasakan dari penerapan ini? Dampaknya sangat luar biasa. Dengan pengalokasian biaya yang lebih akurat, perusahaan bisa menentukan harga jual yang lebih kompetitif, mengidentifikasi aktivitas yang boros, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik. Hasil akhirnya yaitu efisiensi meningkat, profitabilitas lebih baik, dan daya saing perusahaan pun meningkat. Pasti ada tantangan dalam menerapkan MBA ini di perusahaan. Apa saja sih kendala yang sering muncul? Nah, beberapa tantangan utamanya yaitu kekurangannya pemahaman tentang konsep ini, lalu resistensi terhadap perubahan dari karyawan, lalu keterbatasan data yang akurat. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasinya? Solusi utamanya yaitu dengan melakukan edukasi dan pelatihan bagi tim perusahaan. Jika semua pihak memahami manfaatnya, maka penerapannya akan lebih mudah. Selain itu, penggunaan teknologi seperti sistem ERP bisa membantu mengumpulkan data yang lebih akurat. Oke, dari semua yang kita bahas hari ini, bisa kita simpulkan bahwa manajemen aktivitas atau MBA adalah pendekatan yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Dengan mengoptimalkan aktivitas, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi, menekankan biaya, dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Betul. Dan yang paling penting, perusahaan harus memahami bahwa ini bukan hanya soal pengurangan biaya, tapi bagaimana mereka bisa mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang tentunya ya. Dan jangan lupa metode ABC sangat membantu dalam perhitungan biaya yang lebih akurat, sehingga pengambilan keputusan bisnis bisa lebih tepat dan strategis. Wah, terima kasih banyak Delin dan Vina atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang MBA dan ABC, jangan ragu-ragu untuk mencari lebih banyak referensi dan menerapkannya di bisnis teman-teman semua. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.